Pernah kebayang nggak gimana kalau kita bisa ngecek kesehatan danau-danau di planet kita tanpa perlu nyentuh airnya sama sekali? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya teknologi satelit bisa melakukan itu lewat sebuah studi kasus spesifik di Danau Menjer, Wonosobo. Coba lihat danau yang cantik ini. Ini foto dari luar angkasa. Kelihatan tenang banget kan? Tapi, di balik permukaannya yang adem ayem, gambar satelit ini ternyata nyimpen rahasia tentang kondisi air di dalamnya. Yuk kita coba ungkap rahasia itu bareng-bareng. Oke, ini dia agenda perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya, apa sih yang dicari para peneliti di dalam air? Terus, kita bakal terbang ke angkasa buat kenalan sama si mata canggih yang ngawasin dari atas. Habis itu, kita akan pecahin kode dari data yang dikirim, lihat hasil akhirnya berupa peta kesehatan danau, dan yang paling penting, kita bakal bahas kenapa semua ini penting banget buat masa depan planet kita. Yuk kita mulai dengan pertanyaan paling fundamental. Emangnya apa sih yang mau diukur sama para ilmuwan dari luar angkasa? Fokus utamanya ada pada sesuatu yang disebut Total Suspended Solid, atau kita singkat aja TSS. Gampangnya, bayangin TSS ini kayak debu di udara, tapi versi di dalam air. Isinya itu partikel-partikel super kecil, bisa endapan tanah, alga, atau sisa-sisa organik yang ngambang di air. Makin banyak debu ini, makin keruh airnya. Dan ini jadi petunjuk penting soal sehat atau enggaknya sebuah danau. Terus kenapa kalau TSS-nya tinggi jadi masalah? Simpelnya gini, TSS itu bikin air jadi keruh. Nah, kekeruhan ini ngeblok cahaya matahari buat masuk ke dalam air. Akibatnya apa? Tumbuhan air sama fitoplankton di dasar jadi nggak bisa fotosintesis. Ini bisa ngerusak rantai makanan dan ngeganggu keseimbangan seluruh ekosistem danau. Gawat kan? Oke, kita udah tahu apa yang dicari. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ngelihat partikel sekecil itu dari ratusan kilometer di atas sana? Jawabannya ada di teknologi canggih yang ada di langit. Para peneliti ini pakai konstelasi satelit yang namanya PlanetScope, dan satelit ini punya semacam kekuatan super. Pertama, penglihatannya tajam banget, bisa deteksi objek sekecil 3 meter. Kedua, dia selalu siaga, karena bisa motret area yang sama setiap hari. Dan yang paling keren, dia bisa melihat lebih dari mata kita, karena punya 4 pita spektral yang bisa nangkap pantulan cahaya biru, hijau, merah, sampai inframerah dekat. Sekarang, kita punya gambar-gambar canggih dari satelit. Tapi, gimana caranya kita mengubah kumpulan piksel ini jadi informasi nyata tentang tingkat polusi? Nah, disinilah proses penerjemahan dimulai. Prosesnya itu kayak resep, ada 4 langkah utama. Pertama, fakta lapangan. Peneliti harus turun langsung ke danau, ngambil sampel air buat dapetin data acuan yang akurat. Kedua, analisis piksel. Data dari satelit dianalisis, nyocokin tiap piksel gambar dengan lokasi sampel diambil. Ketiga, uji tanding metode. Di sini nih bagian serunya. Mereka muji berbagai model statistik buat nemuin rumus yang paling pas antara data satelit dan data lapangan. Dan terakhir, menemukan yang terbaik. Model yang paling akurat dipilih jadi juara untuk memetakan seluruh danau. Nah, buat mastiin data satelitnya ini valid, peneliti nggak bisa cuma ngandalin gambar dari angkasa. Mereka harus beneran turun ke danau dan ngambil 29 sampel air dari titik-titik yang udah ditentuin. Setiap sampel ini ibaratnya jadi kunci jawaban buat ngecek dan kalibrasi apa yang dilihat sama satelit. Buat nemuin model terbaik, mereka nyoba beberapa cara. Salah satunya rasio pita, yang intinya cuma ngebandingin seberapa terang atau gelap air di dua warna cahaya yang beda. Cara lainnya adalah analisis komponen utama atau PCA. Anggap aja PCA ini kayak detektif super cerdas yang ngelihat keempat gambar dari satelit sekaligus, terus ngegabungin semuanya jadi satu gambar super baru yang bisa nampilin pola-pola yang tadinya nggak kelihatan. Setelah proses pengumpulan data, analisis, dan pengujian model, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu. Apa ya yang berhasil ditemuin sama para peneliti ini? Dan inilah juaranya. Setelah diadu, metode yang terbukti paling akurat itu ternyata model yang berasal dari analisis komponen utama yang disebut PC2. Ini ngebuktiin kalau cara paling pinter buat ngelihat air ternyata bukan cuma dari satu warna aja, tapi dengan ngegabungin semua informasi dari berbagai spektrum cahaya secara statistik. Jadi, seberapa akurat sih model pemenang ini? Tingkat akurasinya mencapai 78,62%. Mungkin kedengarannya nggak 100%, tapi di dunia pemantauan lingkungan jarak jauh, angka segitu tuh udah solid banget loh. Artinya, model ini bisa diandalin buat nebak tingkat kekeruhan air di danau dengan kepercayaan yang tinggi tanpa harus bolak-balik ngambil sampel. Dan inilah hasil akhirnya. Keren banget kan? Sebuah peta rapor kesehatan untuk Danau Menjer.
Area yang warnanya terang nunjukin air yang lebih jernih dengan konsentrasi TSS rendah sekitar 9 mg per liter. Nah, sementara itu area yang warnanya orange sampai merah itu dia titik-titik masalahnya, di mana konsentrasi TSS-nya jauh lebih tinggi, bahkan sampai 29 mg per liter. Peta ini bukan cuma gambar warna-warni loh, dia ini bercerita. Kita bisa lihat jelas banget kalau konsentrasi TSS paling tinggi itu ngumpul di pinggiran danau, terutama di bagian utara, barat, sama selatan. Kemungkinan besar ini karena sedimen yang dibawa aliran air, erosi dari daratan sekitar, dan juga aktivitas manusia kayak keramba jaring apung. Sebaliknya, bagian tengah danau yang lebih dalam dan tenang kelihatan jauh lebih jernih. Oke, jadi kita udah lihat satu studi kasus yang berhasil banget. Tapi, apa sih arti yang lebih besar dari penelitian kayak gini? Nah, ini dia intinya. Teknologi penginderaan jauh ini ngasih kita kekuatan buat jadi penjaga perairan yang jauh lebih efisien. Coba deh bayangin, repotnya harus mendayung perahu dan ngambil sampel air di setiap sudut danau seluas 70 hektar ini secara rutin. Susah banget kan? Dengan satelit, kita bisa dapat laporan kesehatan lengkap, hampir seketika, dan bisa diulang setiap hari kalau perlu. Yang kita lihat hari ini kan potret kesehatan untuk satu danau. Sekarang, coba bayangin, kalau kita bisa perluas skalanya. Gimana kalau metode yang sama bisa kita terapin buat mantau setiap danau, waduk, dan muara sungai yang vital bagi kehidupan di seluruh dunia? Nah, inilah kekuatan sejati dari kemampuan kita untuk melihat planet ini dari atas.